Barcelona tengah merancang strategi pasca kepergian Robert Lewandowski dengan mengamati situasi striker Juventus, Dusan Vlahovic, yang berpotensi direkrut secara gratis dan diharapkan menjadi pengganti jangka panjang bagi penyerang asal Polandia tersebut. Kontrak Vlahovic di Juventus akan berakhir pada akhir musim 2025-26, yang berarti ia bisa didapatkan tanpa biaya transfer pada musim panas mendatang. Di dalam tim, Hansi Flick masih menganggap Ferran Torres sebagai pilihan ideal untuk mengisi posisi Lewandowski di susunan pemain utama. Namun, Blaugrana juga merasa perlu menambah kekuatan baru di lini depan untuk menutupi kekosongan besar yang akan ditinggalkan jika Lewandowski benar-benar pergi. Musim ini sendiri tidak berjalan mulus bagi Vlahovic. Ia baru mencetak 3 gol di Serie A dan Liga Champions, serta sempat absen karena cedera otot paha. Kondisi ini membuatnya dipastikan tidak bisa bermain setidaknya hingga awal tahun 2026. Era kepemilikan Kylian Mbappe di SM Cannes mengambil langkah berani dengan menunjuk Gaël Clichy, mantan bek Arsenal dan Manchester City, sebagai pelatih kepala. Di usianya yang ke-40, Clichy memulai debutnya sebagai manajer tim senior di tengah gejolak dari para supporter, dengan harapan bahwa pengalaman dan prestasinya sebagai pemain elit dapat membawa kebangkitan bagi tim di kasta ketiga Liga Prancis. Clichy menggantikan Maxime Deornano yang dipecat setelah Cannes gagal mencapai target di Liga dan tersingkir secara mengecewakan dari Coupe de France. Sejak terdegradasi dari Ligue 2, Cannes kesulitan menemukan konsistensi dan arah, terjebak di persaingan papan tengah Championat Nasional, sehingga memerlukan perombakan menyeluruh menjelang paruh kedua musim 2025-26. Penunjukan ini juga terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara supporter dan pemilik klub. Rumor mengenai ketertarikan Galatasaray terhadap Manuel Ugarte tampaknya bukan sekadar omong kosong belaka. Klub raksasa asal Turki tersebut dilaporkan telah mulai mengambil langkah konkret untuk mendapatkan jasa gelandang Manchester United ini. Di musim 2025-2026, Ugarte menghadapi tantangan berat di Old Trafford. Penampilannya yang tidak stabil membuatnya lebih sering terjebak di bangku cadangan tim asuhan Ruben Amorim. Berita yang beredar menyatakan bahwa Ugarte merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Oleh karena itu, ia berencana untuk mencari klub baru pada bursa transfer Januari 2026 mendatang. Galatasaray tidak hanya berbicara tentang keinginan untuk merekrut Ugarte, mereka sudah mulai bernegosiasi dengan MU agar sang gelandang bisa bergabung dengan mereka. Total tawaran yang diajukan Galatasaray untuk Ugarte mencapai 25 juta euro. Mereka berharap Manchester United bersedia menerima tawaran tersebut, sehingga Ugarte dapat melanjutkan karirnya di Istanbul. PSG sedang mengamati Ousmane Diomande sebagai calon pengganti jangka panjang Marquinhos. Namun, ketertarikan klub asal Paris ini tidak berjalan sendiri, karena sejumlah klub Premier League juga menargetkan bek tengah Sporting Lisbon tersebut. Nama Diomande kini menjadi salah satu bintang yang bersinar di bursa transfer Eropa. Bek berusia 22 tahun ini menarik perhatian banyak klub besar, baik dari Inggris maupun Prancis, berkat penampilannya yang mengesankan bersama Sporting. Kabarnya, PSG berencana untuk merekrut bek tengah Sporting Lisbon ini dengan tawaran sekitar 45 juta euro, yang setara dengan 765 miliar rupiah. Profil Diomande dianggap sangat cocok dengan kebutuhan pelatih Luis Enrique. Bek asal Pantai Gading ini dikenal memiliki kemampuan bermain dengan kedua kaki, kualitas distribusi bola yang baik-baik untuk umpan pendek maupun panjang, serta didukung oleh kekuatan fisik yang tangguh. Pemain Liverpool, Stefan Bajcetic, kini terjebak dalam situasi yang krusial, di mana masa depannya di Anfield semakin kabur akibat minimnya kesempatan bermain dan serangkaian cedera yang terus menghantui. Meskipun usianya baru 21 tahun dan harapan masih ada, waktu sepertinya tidak berpihak padanya. Kontrak Bajcetic masih berlaku hingga tahun 2027, yang berarti Liverpool perlu segera melakukan langkah-langkah signifikan jika ingin mempertahankannya dalam jangka panjang. Melepaskan pemain muda berbakat ini secara gratis tentu bukan pilihan yang ideal, sehingga musim panas mendatang bisa menjadi momen krusial, atau bahkan lebih cepat, pada bursa transfer Januari. Dengan keadaan saat ini, Stefan Bajcetic benar-benar berada di bawah tekanan. Risiko untuk dijual semakin nyata, meskipun situasi ini bukan sepenuhnya akibat kesalahannya sendiri. Chelsea dilaporkan siap bersaing dengan Aston Villa dan Nottingham Forest dalam upaya merekrut striker Bologna, Santiago Castro, di tengah musim yang tidak sepenuhnya memenuhi harapan. Castro telah mencetak 5 gol dan memberikan 1 assist dari 22 penampilan di semua kompetisi. Meskipun demikian, ia baru tampil sebagai starter sebanyak 9 kali di Liga, sejalan dengan usianya yang masih muda. Bologna sendiri dikabarkan menetapkan harga minimal sebesar 793 miliar rupiah. Klub Serie A tersebut juga sedang mempersiapkan kontrak baru dengan durasi lebih panjang hingga setelah 2028, lengkap dengan peningkatan gaji. Langkah ini berpotensi membuat harga Castro melambung jika kesepakatan baru benar-benar ditandatangani. Situasi ini dapat memaksa klub-klub yang berminat untuk bergerak cepat agar tidak terjebak dengan biaya yang lebih tinggi. Juventus dilaporkan tengah mengamati penyerang muda Real Madrid, Gonzalo Garcia, untuk kemungkinan transfer di bulan Januari. Menurut informasi dari Gianluca Di Marzio, Juventus menganggap Garcia sebagai pilihan menarik untuk memperkuat lini serang mereka. Klub asal Italia ini menilai bahwa karakteristik Garcia sangat sesuai untuk menjadi pelapis kanan Yildiz. Selain itu, pengalaman Garcia di pentas internasional, terutama saat berpartisipasi di Piala Dunia antar klub, menjadi pertimbangan penting. Usia muda dan potensi perkembangan yang dimiliki Garcia juga menjadi nilai tambah yang signifikan.
Jika transfer ini terwujud, skema yang diterapkan diperkirakan akan mirip dengan formula yang digunakan untuk Nico Paz. Real Madrid akan menyertakan klausul pembelian kembali dengan nilai yang bertahap. Langkah ini memungkinkan Real Madrid untuk tetap memiliki kendali atas masa depan Garcia dalam jangka panjang, sementara Juventus mendapatkan opsi penyerang muda dengan risiko yang relatif rendah. Menurut laporan dari Fitch Hages, Barcelona telah mengambil keputusan untuk tidak mengaktifkan klausul pembelian Marcus Rashford setelah berakhirnya musim 2025-26. Sebagai gantinya, klub asal Katalan itu kini mengalihkan fokus mereka kepada Savinho, seorang pemain muda berbakat yang saat ini berada di bawah bendera Manchester City, sebagai calon pengganti. Savinho, yang baru berusia 21 tahun, telah berhasil menarik perhatian tim pencari bakat Barcelona berkat kecepatan, keterampilan, dan potensi masa depannya yang cerah. Ia merupakan tipe pemain yang sejalan dengan filosofi sepak bola Barcelona dan memenuhi kriteria investasi jangka panjang, terutama dengan anggaran klub yang terbatas. Meskipun saat ini membela Manchester City, Savinho belum mendapatkan banyak kesempatan untuk bermain secara reguler di bawah asuhan Pep Guardiola karena ketatnya persaingan di lini depan. Barcelona meyakini bahwa situasi ini bisa membuka peluang bagi mereka untuk merekrutnya. Real Madrid tengah merencanakan langkah strategis untuk mendatangkan gelandang Bayern Munchen, Leon Goretzka, pada bursa transfer Januari 2026. Kontrak pemain internasional Jerman ini akan berakhir pada musim panas mendatang, dan hingga saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa Bayern Munchen akan memperpanjangnya. Situasi ini membuka peluang bagi klub-klub besar Eropa, termasuk Los Blancos, untuk merekrut pemain berusia 30 tahun tersebut. Menurut laporan dari media Spanyol, Real Madrid kini serius mempertimbangkan untuk mengamankan Goretzka saat bursa transfer Januari dibuka. Mereka melihat ini sebagai kesempatan emas untuk mendapatkan gelandang Bayern Munchen itu. Pengalaman dan kekuatan fisik Goretzka menjadi daya tarik utama bagi klub ibu kota Spanyol ini. Real Madrid berambisi untuk memperkuat kedalaman dan kualitas lini tengah mereka demi menghadapi paruh kedua musim yang padat, baik di pentas domestik maupun Eropa. Situasi penjaga gawang Barcelona kembali mengalami dinamika yang tak terduga, dengan laporan terbaru dari Sport yang mengungkapkan bahwa Girona tengah berusaha keras untuk merekrut Marc-Andre ter Stegen selama jendela transfer Januari. Klub La Liga tersebut dilaporkan melakukan segala cara untuk meyakinkan ter Stegen agar bergabung, melihatnya sebagai sosok yang bisa membawa perubahan signifikan baik di dalam maupun di luar lapangan. Hubungan antara Barcelona dan Girona digambarkan sangat harmonis, yang bisa menjadi faktor penting jika negosiasi berjalan lancar pada bulan Januari. Dengan Piala Dunia FIFA 2026 yang semakin dekat, prioritas ter Stegen adalah mendapatkan kesempatan bermain secara reguler. Tanpa jaminan menit bermain di Barcelona, kiper internasional Jerman itu mungkin harus mempertimbangkan kembali keputusannya, terutama jika kepindahan ke La Liga memberinya peluang untuk tetap bersaing di level tertinggi. Pelatih kepala Lazio, Maurizio Sarri, dilaporkan telah menolak kesempatan untuk mendatangkan dua penyerang asal Italia, Lorenzo Luca dan Roberto Piccioli, demi memperkuat kedalaman timnya di bursa transfer Januari mendatang. Menurut informasi yang disampaikan oleh jurnalis Italia, Alfredo Pedula, strategi Lazio di lini serang sangat bergantung pada masa depan Tati Castellanos. Klub yang berbasis di ibu kota Italia ini terbuka untuk membahas kemungkinan penjualan, namun mereka menetapkan harga minimal sebesar 30 juta euro. Flamengo menjadi klub yang paling tertarik, tetapi pemain berusia 27 tahun itu enggan meninggalkan Eropa di awal karirnya. Bianco Celesti pun terpaksa mencari calon pembeli untuk mantan pemain Girona tersebut, dan berencana untuk mencari pengganti di posisi penyerang. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, berbicara mengenai strategi meriam London di bursa transfer yang akan datang pada Januari 2026. Saat ditanya tentang kemungkinan timnya untuk memperkuat skuad, Arteta mengungkapkan bahwa mereka terus memantau situasi dan tidak menutup kemungkinan untuk mendatangkan pemain baru jika ada yang sesuai dan tersedia di pasar. Namun, dia juga mengakui bahwa saat ini belum ada kepastian mengenai pemain yang akan datang atau pergi dalam waktu dekat. Bursa transfer selalu terbuka. Kami adalah Arsenal, dan kami harus memperhatikannya serta bertanya, apa yang kami butuhkan? Kami harus aktif dalam pencarian, dan apakah kami bisa mendapatkan pemain tersebut atau tidak, itu cerita yang berbeda. Namun, tugas kami adalah selalu siap, karena sesuatu bisa terjadi kapan saja, jelasnya. Aston Villa dan Liverpool dilaporkan segera mengadakan diskusi mengenai masa depan Harvey Elliott, yang saat ini sedang menjalani masa pinjaman di Villa Park. The Reds berencana untuk memanggil kembali Elliott ke Anfield Stadium pada bursa transfer Januari yang akan datang. Namun, sayangnya, dalam kesepakatan pinjaman tersebut tidak terdapat klausul yang memungkinkan mereka untuk menarik kembali pemain tersebut. Dengan kata lain, jika The Reds memutuskan untuk memulangkan Elliott lebih awal, mereka akan dikenakan denda akibat pemutusan kontrak pinjaman. Belakangan ini, Villa dikabarkan tengah berupaya untuk mencapai kesepakatan baru dengan The Reds yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Trent Alexander-Arnold dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk kembali ke Premier League setelah mengalami kesulitan beradaptasi di Real Madrid. Menurut informasi dari media Spanyol, Defensa Central, beberapa klub papan atas Premier League seperti Manchester City, Manchester United, dan Newcastle United sedang mengawasi situasi sang pemain di Madrid. Ketiga klub tersebut kabarnya siap mengajukan tawaran sekitar 40 juta euro untuk membawa bek berusia 27 tahun itu kembali ke sepak bola Inggris pada jendela transfer musim panas mendatang.
Dari sisi finansial, langkah ini akan dianggap sebagai langkah cerdas bagi Madrid. Alexander-Arnold dibeli tanpa biaya transfer, sehingga penjualan seharga 40 juta euro akan menjadi keuntungan bersih bagi klub. Juventus dilaporkan tengah membidik bek sayap Brentford, Michael Kayode, sebagai salah satu incaran utama untuk jendela transfer musim panas yang akan datang. Klub asal Turin ini melihat Kayode sebagai sosok yang tepat untuk memperkuat skuad mereka, meskipun Brentford tampaknya enggan melepaskannya di tengah kompetisi yang sedang berlangsung. Meskipun The Beast mungkin tidak berniat menjual Kayode di akhir musim, mereka bisa saja mempertimbangkan tawaran yang menarik. Ada keyakinan bahwa penawaran sebesar 30 juta euro bisa cukup untuk meyakinkan klub Premier League tersebut melepaskan pemain tim nasional Italia U21 ini. Saat ini, Juventus menerapkan formasi 3 bek, yang membuat mereka lebih mengandalkan bek sayap ketimbang bek tradisional. Manchester United bermain imbang 1-1 kala menjamu Wolverhampton pada pekan ke-19 Liga Inggris 2025 hingga 2026. Pertandingan Manchester United versus Wolverhampton berlangsung di Stadion Old Trafford, Manchester, pada Rabu, 31 Desember 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. 2 gol bagi kedua tim tercipta pada babak pertama. Manchester United unggul terlebih dahulu melalui Joshua Zirkzee, 27, dan dibalas Ladislav Krejci, 45. Hasil imbang membuat Setan Merah harus menunda masuk ke jajaran 5 besar dan tertahan di peringkat ke-6 dengan 30 poin. Arsenal tampil dominan ketika menjamu Aston Villa. Begitu 90 menit laga berakhir, The Gunners menang telak 4-1. Pada pertandingan di Emirates Stadium, Rabu, 31 Desember 2025, dini hari WIB, Gabriel Magalhaes membuka keunggulan Arsenal di menit ke-48. Martin Zubimendi menggandakan keunggulan 4 menit kemudian. Leandro Trossard dan Gabriel Jesus memastikan raihan 3 poin Arsenal lewat 2 gol tambahan. Oli Watkins mencetak gol hiburan Villa di masa injury time. Dengan tambahan 3 poin ini, Arsenal kuku di puncak klasemen Liga Inggris dengan 45 poin dari 19 laga. Laju apik Villa terhenti sehingga tertahan di posisi ketiga dengan 39 poin.